Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Saya mohon maaf minggu lalu nggak bisa masuk karena kebetulan anak saya minggu lalu dirawat, jadi masih pecah konsentrasi. Minggu ini saya akan melanjutkan materi terakhir dari saya, masih mengenai supply of worker. Jadi, hari ini saya akan melanjutkan mengenai efek substitusi dan efek income dari, kurva penawaran ya. Jadi, nanti setelah kita mempelajari efek substitusi dan efek income, maka kita bisa menurunkan, kurva, supply dari pasar tenaga kerja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Ini adalah materi terakhir kita minggu lalu. Jadi minggu lalu saya sampaikan bahwa sebetulnya perilaku, pekerja untuk memutuskan bekerja atau tidak itu sama seperti perilaku konsumen untuk beli barang. Jadi ada kurva, namanya kurva Isokuan. Jadi ini sudah kita bahas minggu lalu. Kurva Isokuan ini menunjukkan hubungan antara, waktu kerja dan waktu leisure jadi X. Jadi yang ini adalah waktu kerja atau kebalikannya waktu leisure dan ini adalah jumlah barang yang bisa kita beli karena kita bekerja. Saya ganti dulu. Oke ya, jadi ini adalah, waktu kerjanya atau waktu leisure dan yang atas ini adalah jumlah barang yang bisa dibeli. Nah, atau kalau dalam ekonomi mikro, kurva ini disebut dengan kurva indifference ya. Jadi kurva yang menunjukkan kombinasi barang yang bisa dibeli oleh konsumen. Kalau ini adalah kombinasi antara waktu bekerja dengan jumlah barang yang dibeli, tapi jumlah barang yang bisa dibeli setelah, dia bekerja. Nah, kurva indifference itu kalau dia di sepanjang kurva, jadi antara A, B, dan C itu tingkat kepuasan konsumennya sama. Atau kalau di pasar kerja, maka antara titik A, B, dan C itu tingkat kepuasan pekerjanya sama, tetapi misalnya, income-nya naik, maka kurva indifference-nya akan geser ke kurva indifference baru, maka D ini tingkat kepuasan pekerjanya lebih tinggi daripada kalau berada di C, di B, dan di A, ya. Nah, untuk tahu kepuasan maksimal pekerja itu ada di mana, maka kita perlu informasi mengenai kurva Isokos atau kalau di ekonomi mikro sering disebut dengan garis anggaran. Kurva ini menunjukkan, slope-nya itu menunjukkan rasio, antara upah, jadi di sininya upah, rasio antara upah dengan harga barang. Kenapa dia minus? Jadi dia rasionya minus karena kalau, upah naik ya, untuk barang normal upah naik, maka nanti harga jumlah barang yang bisa dibeli turun gitu, kira-kira gitu. Jadi dia negatif. Ini sudah saya bahas. Nah, di mana kepuasan maksimum seorang pekerja, kepuasan maksimum itu terjadi ketika, kurva Isokos dan Isokuanya bersinggungan, jadi di titik E. Di sinilah, maksimum kepuasan si pekerjanya, ketika dia leisure-nya sebesar T, jadi leisure-nya sebesar 0 sampai T, dan jumlah barang yang bisa dibeli atau nilai barang yang bisa dibeli sebesar XI, ya. Nah, oke, jadi kepuasannya itu terjadi ketika kurva Isokuan itu sama dengan kurva indifference kalau di ekonomi mikro dan garis anggaran atau Isokosnya itu bersinggungan. Jadi terjadi di titik E. Nah, bisa saja sebetulnya dalam konteks tertentu, upahnya misalnya naik. Jika terjadi peningkatan upah, maka ada beberapa dampak yang terjadi di pasar kerja. Kalau di ekonomi mikro, perubahan dari, Isokuan dan, Isokos tadi terjadi karena perubahan harga barang. Nah, karena kita di pasar kerja, maka yang terjadi itu, yang bisa mengakibatkan perubahan adalah upah. Jadi misalnya upahnya naik, maka ketika upahnya naik, bisa saja sebetulnya ini adalah titik yang lama ya, jadi ini yang lama, yang awal. Jadi ketika yang awal, lesternya sebesar T1 ya, jumlah barang yang bisa dibeli atau yang bisa diproduksi rumah tangga itu sebesar XI. Lalu terjadi peningkatan upah, ketika terjadi peningkatan upah, maka tentu saja kalau seandainya bekerja itu adalah barang normal, ya, maka mereka akan mengurangi leisure, kan tadi kalau di sini berarti leisure-nya sebesar
0 ke T1. Maka ketika upah naik, dia pasti ngurangi leser, ngurangi tidak bekerja, nambah jam kerja. Maka kurva yang ini, ya, yang ini, itu akan geser ke bawah, ke sini ke kurva yang titik-titik. Gitu. Tetapi kalau seandainya itu akibat dari penurunan upah. Jadi garis anggarannya akan turun kalau upahnya naik. Dalam konteks kenapa dia turun? Karena dia ngurangi leser. Lesernya berkurang. Tetapi kalau kita pakai kurva yang ini, maka tingkat kepuasannya akan turun karena di sini nanti akan ada tingkat kepuasan baru. Tentu tentu pekerja nggak mau. Maka dia mau tetap pakai garis anggaran yang lama, tetapi dengan mohon maaf pakai kurva indifference yang lama, tetapi dengan upah yang baru. Maka garis anggaran yang titik-titik ini kita proyeksikan ke sini yang biru ini. Jadi yang ini, nah ini ya, yang biru ini itu slope-nya sama, yang biru, yang titik-titik dengan yang biru ini slope-nya sama. Jadi dia dinaikkan, kurvanya diproyeksikan ke atas sampai dia bersinggungan dengan garis kurva indifference yang lama. Jadi di sini dapat titik yang baru kepuasannya. Maka apa yang terjadi ketika upah naik, dia akan mengurangi laser, awalnya lasernya TI menjadi T0, menjadi T2 misalnya gitu. Jadi awalnya lasernya segini. Awalnya saya kasih ganti warna dulu ya biar enak. Oke. Green. Awalnya lasernya segini. Ini laser. Ya. Kerjanya segimana? Kerjanya segini, waktu upah belum naik. Ketika upah naik, apa yang terjadi ketika upahnya naik? Pakai warna. Ketika upah naik, apa yang terjadi? Lasernya cuma segini sekarang. Dia ngurangi laser, nambahin jam kerja. Ya, jumlah karena dia ngurangin laser, nambahin jam kerja, maka jumlah barang yang bisa dibeli awalnya XI sekarang menjadi X2, naik. Jumlah barang yang bisa dibelinya jadi naik. Saya ulang ya. Jadi ketika upahnya meningkat, maka dia akan mengurangi laser. Karena mengurangi laser, maka garis anggaran yang awal yang biru ini itu akan dirotasi ke garis anggaran yang titik-titik. Ya, kenapa dia turun? Karena lasernya menurun. Nah, kalau seandainya kita pakai garis anggaran yang baru ini, maka kurva indifferent-nya nanti akan ada kurva indifferent baru di sini, gitu sebetulnya. Tetapi kurva indifferent baru ini, kan tadi saya sampaikan kurva indifferent itu kalau dia turun berarti kepuasannya turun. Kalau dia naik, maka kepuasannya naik. Tentu saja dia nggak mau gitu. Kok upah naik, kepuasan turun? Maka dia nggak akan menggunakan garis anggaran yang lama ini, tetapi dia proyeksi kembali garis anggaran yang titik-titik ini naik ke garis anggaran yang biru ini, yang ini. Sampai nanti dia bersinggungan di titik baru di titik B. Jadi di titik B ini akan ada keseimbangan baru, akan ada keseimbangan baru di mana lasernya menurun, jumlah barang yang dia beli naik. Kepuasannya sama nggak kira-kira? Antara A sama B kepuasannya sama nggak? Gimana? Antara titik A sama B kepuasannya sama nggak? Ada yang bisa? Mbak Sama, Yusni? Bu, karena berada dalam satu garis yang sama. Ya, betul Pak Horas. Jadi sama karena garisnya sama. Kecuali kalau tadi dia turunin ke bawah, maka nanti garis kepuasannya turun. Makanya dia nggak mau. Kok upahnya naik, kepuasan dia turun. Jadi dia mau kepuasannya tetap sama. Maka geser dari A ke B itu namanya substitution effect. Efek substitusi. Jadi efek substitusi itu terjadi ketika upah naik secara logis. Kalau upah naik, upah naik ya, saya akan ngurangi laser saya, nambahin jam kerja saya. Jadi ketika upah naik,
saya akan nambahin, akan ngurangi lasernya saya turunin, kemudian jam kerjanya, hours of work-nya akan saya naikkan. Kalau saya naikkan hours of work, otomatis kan sebetulnya Y saya naik. Pendapatan saya naik kan upahnya naik tadi ya. Pendapatan saya naik. Kalau pendapatan saya naik, maka barang yang saya beli juga bisa naik. Maka XI-nya juga naik, barang yang bisa saya beli. XI-nya naik dari X1 ke X2. Kira-kira gitu. Gimana? Bisa ditangkap? Namanya efek substitusi. Jadi efek substitusi itu biasanya terjadinya itu di dalam kurva indifference yang sama. Bisa ngikutin? Saya lanjut? Bisa? Mbak Yusni ada yang mau tanya, Mbak? Silakan. Belum, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut ya, oke. Nah, ini penjelasannya ya pakai bahasa Inggris ya. Jadi dia substitusi, tapi kira-kira intinya seperti yang saya sampaikan, ini juga sama penjelasan dari yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, ada lagi ketika kita bicara pasar kerja namanya efek income. Ya. Ketika upah naik gitu ya, ketika upah naik itu kan sebetulnya gambaran dari peningkatan income. Jadi ketika upah naik itu peningkatan di dalam upah itu juga akan meningkatkan jumlah barang yang bisa kita beli dan akhirnya meningkatkan kepuasan. Sehingga garis anggarannya itu langsung naik ke atas. Kalau yang terjadi itu adalah efek ketika kita merasa upah kita naik, income kita naik, ya maka saya nggak cuma mau nambah, tidak, justru yang terjadi adalah terbalik. Kalau efek income itu, apa yang terjadi? Kalau ketika efek substitusi tadi, ketika upah naik, dia ngurangi jam kerja, dia ngurangi laser, nambah jam kerja. Nah, tetapi kalau efek income, yang terjadi itu adalah justru terbalik. Ketika efek income, yang terjadi itu kan garis anggarannya ke kanan. Jadi ketika upahnya naik, income-nya naik. Sehingga garis anggarannya tuh langsung geser ke kanan. Kepuasannya langsung naik. Akibatnya apa? Loh, kan upah naik maka income saya naik. Dia justru memilih terbalik, awalnya sebelum upah naik dia cuma segini lasernya, tetapi ketika upahnya naik dia lasernya jadi nambah. Jadi di pasar kerja itu ada karakter pekerja yang ketika upahnya naik, itu justru dia memutuskan untuk mengurangi jam kerja. Ada nggak kira-kira yang seperti itu? Ada. Itulah yang menyebabkan. Jadi di pasar kerja itu ada karakter pekerja yang ketika upahnya naik, justru dia upahnya naik gitu loh. Akhirnya dia mengurangi jam kerjanya, malah nambah laser. Gitu. Itu namanya kalau yang terjadi seperti ini namanya efek income. Ya. An income impact tends to increase the amount of time required for production and consumption of these commodities. Jadi kalau yang terjadi itu efek income, maka justru dia bukannya nambah jam kerja, ngurangin jam kerja, tapi income-nya tetap bisa naik. Gitu. Nah, ketika kita bicara efek income dengan efek substitusi, itulah yang menyebabkan kenapa. Jadi kalau selama ini kalau di pasar barang ya, kalau saya kembali ke pasar barang, kurva supply-nya kan seperti ini. Ya, jadi kalau harga naik, pasti jumlah barang yang dikonsumsi naik. Tetapi kalau kita bicara pasar kerja, kurva supply-nya nggak seperti ini, nggak positif. Jadi awalnya dia positif dulu, terus ini istilahnya backward bending, terus dia balik. Jadi di pasar kerja itu ada satu titik di mana ketika upah naik, orang justru memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya. Jadi pada misalnya nih kalau misalnya kalau udah profesor, kan gajinya udah besar gitu. Jadi dia udah nggak mau lagi ngajar banyak misalnya gitu. Karena udah toh dengan peningkatan gaji itu udah cukup sehingga dia nggak mau lagi nambah jam kerja misalnya. Atau ada orang-orang tertentu yang merasa
Ya udah saya sudah cukup, saya sudah dapat semua, ngapain saya nambah jam kerja lagi gitu. Jadi di pasar kerja tuh terjadi seperti itu, makanya kurva supply-nya namanya backward bending labor supply. Jadi ada satu titik di mana ketika upahnya naik, itu justru jam kerjanya malah turun. Ini hours of work ya. Ini beda dengan yang tadi ya, dengan kurva yang tadi. Jadi ketika kita bicara kurva supply, itu justru apa namanya, kalau upah naik justru dia nurunin. Nah, itu jadi ada beberapa kategori pekerja tertentu yang awalnya upahnya naik, jadi awalnya upahnya naik dari 10 menjadi 25, dia masih nambah jam kerja. Tapi ketika upahnya sudah di atas 25, dia nggak mau lagi nambah jam kerja, justru nanti dia ngurangin jam kerja. Jadi kenapa? Karena dengan kerja sedikit dapat upahnya lebih banyak pada profesi-profesi tertentu. Gimana kira-kira? Ada yang ingin kasih pendapat kok situasi seperti ini? Ada yang mau tanya? Silakan. Nyayu, mau tanya Nyayu? Nyayu bisa mengikuti? Mau tanya Nyayu? Yang labor supply ini tadi masih bingung, Bu. Masih bingung. Iya, yang pas perputaran. Oke, kenapa dia berbalik? Kenapa dia backward ya? Oke, jadi gini, selama ini kan kita memahami bahwa kalau upah naik, betul nggak Mbak Yusni coba? Mbak Yusni kalau upah naik, kalau Mbak Yusni kalau upah naik nambah jam kerja atau ngurangin jam kerja? Nambah, Bu. Nambah. Maka hours of work-nya naik. Kan ini yang kita pahami kan? Orang itu kalau upahnya naik, biasanya dia nambah jam kerja. Betul nggak Febri? Betul ya? Biasanya gitu. Nah, tetapi di pasar kerja ada jenis-jenis pekerjaan tertentu atau ada pekerja-pekerja tertentu yang ketika dia sudah sampai pada level upah tertentu, ketika upah dia naik, dia ngurangin jam kerjanya. Ya, tadi saya bilang contohnya nih, kalau kayak di kita itu profesor-profesor misalnya, itu makin tinggi upahnya, itu sudah makin turun. Jadi justru ketika upahnya naik, dia ngurangi jam kerja, nambah leser. Kenapa? Karena dengan dengan upah yang tinggi kebutuhannya misalnya sudah tertutupi semua. Ada yang seperti itu pekerja itu. Bisa ikutin? Nah, kenapa pekerja memutuskan? Jadi kalau upah naik di pasar kerja itu belum tentu hours of work-nya naik. Bisa saja nanti hours of work-nya turun. Bisa ikutin ya sampai sini? Bisa? Makanya kurvanya backward. Nah, kenapa pada saat kapan dia upward, ini kalau naik itu upward istilahnya bahasa Inggrisnya. Pada saat kapan dia backward? Nah, upward dan backward itu ditentukan oleh efek substitusi dan efek income tadi. Jadi apakah dia akan meningkat responnya atau justru berbalik menurun, itu ditentukan oleh efek income dan efek substitusi. Kalau efek substitusinya yang besar, dia akan meningkatkan jam kerja. Jadi kalau pekerja itu ketika upah naik, terus pekerja itu efek substitusinya lebih besar daripada efek income, dia akan naikin jam kerja. Tetapi ketika upah naik, kemudian efek income-nya justru lebih besar pada efek substitusi, maka dia akan kurangi jam kerja. Karena dia merasa income-nya sudah naik, gitu kan. Pertimbangannya income. Jadi ini ada penjelasan. Nah ini ya. Jadi dia upward. Nah istilahnya tuh upward. Kalau upward itu berarti dia masih di sini. Ini upward. Ini upward. Maka efek substitusi lebih besar daripada efek income. Tapi yang kedua, dia akan backward. Yang kedua ini dia akan backward. Nih, backward itu berarti sudah balik ke sini. Itu jika efek income lebih besar daripada efek substitusi. Efek income itu berarti dengan naiknya upah dia merasa income-nya naik. Ya udah cukup. Tetapi untuk orang-orang tertentu ketika upahnya naik justru dia merasa saya harus dapat lebih banyak lagi gitu. Makanya dia jam kerjanya justru naik. Nah, income effect, perubahan jam kerja, tadi disampaikan, perubahan jam kerja yang diinginkan akan menyebabkan perubahan income. Dengan asumsi upahnya tetap, maka kalau laser adalah barang normal, lebih tinggi income akan mengakibatkan keinginan untuk lasernya jadi lebih banyak atau lebih sedikit jam kerja. Pada saat upah meningkat, maka income naik. Sehingga
efek income akan menurunkan jumlah jam kerja. Jadi ketika upah naik, dia ngerasa income-nya naik. Akibatnya apa? Oh, income aku udah naik, ngapain aku nambah jam kerja? Kira-kira gitu. Oke, ini yang terbalik untuk substitution effect, perubahan dari jam kerja yang diinginkan akan menyebabkan perubahan upah dengan asumsi income pendapatannya konstan, maka upah yang lebih tinggi itu akan meningkatkan harga relatif dari laser. Ya, maka dia nggak mau laser. Kalau harga laser mahal, ngapain laser? For a wage raise, untuk peningkatan upah, substitution effect akan meningkatkan keinginan untuk bekerja. Jadi pada saat substitution effect biasanya kalau seandainya substitution effect-nya yang dominan, dia akan nambah jam kerja kalau upahnya naik. Tetapi kalau income effect-nya dominan, dia justru akan mengurangi jam kerjanya. Jadi dia backward. Nah ini ya, for wage increase net effect-nya, jika nanti upah naik, ya, untuk yang upah naik, jika substitution effect lebih besar daripada income impact, maka hours of work-nya naik. Ya, jadi kalau substitution effect lebih besar dari income, maka dia naikin jam kerja ketika upah naik. Tetapi jika income effect lebih besar dari substitution effect, justru dia akan mengurangi jam kerja. Itu pada saat upah naik. Ya, terbalik ketika upahnya turun. Ketika upah turun, ya kebalikannya. Maka kalau substitution effect lebih besar daripada income effect, upah turun. Dia merasa dia jadi lebih miskin. Ya udah, ngapain upah turun, saya mau kerja. Maka dia akan menurunkan jam kerja. Sebaliknya, untuk pekerja yang income effect-nya justru lebih besar dari substitution, justru pada saat kondisi upah turun, dia akan masuk ke pasar kerja. Maka hours of work-nya akan meningkat. Sampai sini silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada? Nah, faktanya bagaimana? Ya, efek backward dan upward ini biasanya kelihatan pada laki-laki. Jadi biasanya income effect is slightly greater than the substitution effect. Jadi kalau pekerja-pekerja laki-laki, karena memang tugas awalnya sudah ada di pasar kerja, maka ketika upah naik biasanya ada fase tertentu di mana laki-laki itu cenderung akan mengurangi jam kerjanya. Tetapi justru kalau perempuan itu substitution effect-nya lebih besar daripada income effect. Jadi mungkin perempuan itu karena dia secondary worker, jadi ketika dia masuk ke pasar kerja, dia gantiin pekerjaan rumah, maka ketika upah naik dia merasa lebih berharga, maka biasanya kalau perempuan kalau upahnya naik, dia malah nambah jam kerjanya. Beda dengan laki-laki. Ini beberapa fakta hasil penelitian. Ini juga bisa diteliti ya sebetulnya. Misalnya nanti ada yang mau riset membedakan antara keputusan petani laki-laki, petani pria, dan petani wanita untuk bisa masuk ke pasar kerja. Betul nggak sih kalau laki-laki itu kalau pendapatannya udah tinggi di petani ya, petani laki-laki itu dia sudah backward. Kalau di kita, nah itu bisa diteliti, bisa jadi temuan baru. Izin bertanya, Bu. Silakan. Miftahul Jannah, silakan. Apakah kedua efek tersebut bisa terjadi pada satu orang, Bu? Betul. Terima Secara kasih. bergantian. Baik, betul. Bagus pertanyaannya Miftahul. Jadi karena tadi di sini, oke, di sini, nah ini wage increase ya, pada saat upah naik, substitution effect lebih besar daripada effect. Nah, kira-kira terjadi bersamaan nggak? Bukan bersamaan ya, artinya dia terjadi pada satu orang. Terjadi pada satu orang. Jadi substitution ketika upah naik, orang itu akan bisa jadi ketika upah naik, pekerja itu akan mengalami dua hal. Mengalami substitution effect, mengalami income effect. Tinggal mana yang lebih dominan, apakah substitution effect atau income effect. Jadi ketika pekerja itu ada substitution effect itu terjadi dua-duanya gitu. Tinggal mana yang dominan. Jadi kayak kalau saya tadi kan disampaikan di riset, kalau perempuan itu karena dia memang ruhnya awalnya di rumah, maka ketika dia masuk ke pasar kerja, terus upahnya naik, gitu ya, maka cenderung biasanya kalau perempuan ketika upahnya naik, substitution effect-nya justru dia nambah jam kerja. Justru dia merasa kurang. Tetapi kalau pria,
ketika upahnya naik, karena memang dari awal memang sudah di pasar kerja, justru ada satu fase untuk pria itu di mana kalau upahnya naik, dia mutusin untuk ngurangin jam kerja. Makanya kalau pada pria, biasanya dominannya income effect dibanding substitution effect ketika upah naik. Tapi kalau perempuan, biasanya ketika upah naik, dominannya substitution effect daripada income effect. Karena karena naluri tadi gitu. Jadi kalau perempuan itu cenderung karena dia baru masuk ke pasar kerja, ya. Ini menurut teori lama ya. Nanti di belakang ini akan disampaikan apa bedanya antara wanita pekerja zaman dulu dengan wanita pekerja zaman sekarang ketika sudah ada kesamaan di dalam rumah tangga ya. Nanti ada habis ini. Bisa ikutin sampai sini, tetapi kalau teori klasik mengatakannya seperti itu, karena wanita itu secara naluri itu tegasnya di rumah, maka ketika dia masuk ke pasar kerja, terus upahnya naik, yang main itu substitution effect-nya. Tapi kalau pria, karena memang dari awal sudah di pasar kerja, maka ketika upah naik, dia akan ada income effect itu terkadang pada pria-pria tertentu itu jadi dominan. Gitu, Miftahul? Bisa dipahami? Oke, nah sekarang, akibatnya apa? Substitution effect dan income effect ini menyebabkan di rumah tangga itu akhirnya ada spesialisasi. Jadi rumah tangga yang tradisional, udah nggak bisa ya dibilang tradisional. Sebetulnya maksudnya menurut ini kan spesialisasi ini teorinya klasik ya, rumah tangga menurut teorinya klasik itu mengakibatkan adanya spesialisasi di rumah tangga. Ya, jadi jika sebuah rumah tangga ingin memproduksi barang secara efisien, maka artinya dengan kondisi income effect dan substitution effect ini nggak bisa dua-duanya masuk ke pasar rumah tangga. Biasanya mereka akan berbagi peran. Sehingga muncullah spesialisasi atau kalau dalam konteks itu comparative advantage. Sebetulnya yang lebih menguntungkan itu suami atau istri yang harus masuk ke pasar kerja. Sehingga nanti muncul spesialisasi, oh kalau dari sisi comparative advantage, lebih baik suami. Kalau menurut teori klasik, lebih baik suami yang masuk ke pasar kerja, yang perempuannya tetap di rumah. Jadi seorang anggota rumah tangga memiliki comparative advantage jika opportunity cost dari aktivitasnya itu lebih rendah daripada individu lainnya. Jadi kalau dia merasa bahwa udah opportunity cost dia bekerja di luar itu nggak setinggi kalau seandainya dia di rumah, maka dia akan diputuskan di rumah. Jadi komparatif substitution effect dan income effect itu akan menimbulkan adanya comparative advantage. Jadi kita tuh akan membanding-bandingkan lebih baik siapa nih yang ada di luar, kemudian akhirnya muncul spesialisasi di rumah tangga. Siapa yang ada di dalam rumah tangga, siapa yang sebaiknya masuk ke pasar kerja. Nah, sumber perbandingannya apa? Kira-kira gitu ya. Sumber perbandingannya apa? Biasanya ya dari apa yang bisa didapat. Jadi akibat satu anggota keluarga menyebabkan aktivitas anggota keluarga lain menjadi nggak bernilai saya misalnya. Saya masuk ke pasar kerja, suami saya masuk ke pasar kerja. Lalu kita bandingin nih, oh ternyata suami saya dalam tanda kutip income-nya lebih tinggi daripada saya, sehingga saya menjadi lebih tidak berharga, kira-kira gitu kalau menurut teori klasik. Nah, karena dari sisi comparative advantage tadi, akhirnya ada spesialisasi nih, oh saya di rumah aja. Gitu. Karena ternyata saya comparative advantage saya itu lebih tinggi kalau saya di rumah daripada kalau saya di luar rumah. Sementara suami karena lebih tinggi income dan sebagainya, oke silakan di luar. Nah, sehingga muncul spesialisasi seperti itu. Oke, sekarang kita bicara gender ya, gender. Kita munculin dulu. Oke. Nah, secara sejarah gitu ya, kalau kita bicara teori klasik, karena teori klasik itu dibangun memang dari awal sekali, biasanya wanita menikah itu nanti spesialisasinya di rumah tangga, seperti tadi saya sampaikan, laki-laki di pasar kerja. Jadi comparative advantage untuk wanita married woman itu di masa lalu itu adalah di rumah tangga. Ya, alasannya kenapa dia akhirnya merasa lebih tinggi? Karena tadi fertility rate, kemudian mortality rate, kemudian masuk ke pasar kerja itu juga ternyata ada labor market discrimination. Nah, akhirnya wanita itu lebih comparative advantage untuk masuk ke pasar kerja menjadi turun, akhirnya dia memutuskan comparative advantage untuk wanita itu lebih tinggi untuk di rumah saja. Ya, itu menurut teori in the past.
evolving gender roles. Nah, sekarang di in the present gitu ya, kelahiran menurun, kemudian diskriminasi antara pria dan wanita sudah semakin hilang gitu ya, jadi menjadi kabur. Artinya tidak ada lagi pandangan atau diskriminasi bahwa wanita tidak boleh masuk ke pasar kerja. Maka akhirnya ya di masa-masa sekarang, in recent years, di masa-masa married women have substantially increased the amount of spend time in paid labor market and have spent slightly less in household production. Tapi dengan menurunnya isu-isu gender, perbedaan dan sebagainya, justru sekarang married women now spend slightly more time in household production than in the past. Jadi lebih sedikit ya ininya. Mereka lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah tangga? Akhirnya ada share activity. Di sini disampaikan bahwa mereka tuh work together gitu, work together, bekerja di rumah tangga sama-sama, saling melengkapi, membagi dan ada substitusi. Nah, oke, jadi individuals will specialize according to comparative advantage when one spouse ketika pasangannya mensubstitusi for others spouse untuk pasangan yang lain. Masih ada yang disubstitusi. Gitu. Nah, ada lagi istilah di pasar kerja namanya additional worker effect. Jadi additional worker effect ini adalah suatu kondisi di mana secondary. Jadi wanita itu kan kalau teori ketenaga kerjaan in the past itu adalah secondary worker. Kalau pria itu adalah primary worker, artinya dia pasti masuk ke pasar kerja. Tapi kalau wanita itu adalah secondary worker. Wanita hanya akan masuk ke pasar kerja ketika ada hal-hal tertentu yang ketika kondisi ekonomi rumah tangga terganggu. Nah, itu menurut teori in the past. Jadi misalnya nih pada saat resesi bisa saja misalnya suaminya dipecat atau mungkin tidak dipecat tetapi pendapatan rumah tangga menurun. Ketika pendapatan rumah tangga menurun, maka kondisi ini memaksa secondary worker secondary worker itu bisa wanita, bisa anak ya, bisa anggota keluarga yang lain itu untuk masuk ke pasar kerja. Nah, anggota rumah tangga, anggota secondary worker yang awalnya tidak masuk ke pasar kerja, kemudian masuk ke pasar kerja itu namanya additional worker. Biasanya additional worker ini banyak terjadi ketika masa resesi. Jadi misalnya waktu tahun Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 97, tahun 98 ya, itu analisis mengenai, jadi penelitian mengenai additional worker, ada satu lagi namanya discouraged worker, itu meningkat. Jadi termasuk saya, jadi waktu itu saya sedang S2 di IPB, waktu itu saya termasuk salah satu yang menganalisis mengenai additional worker dan discouraged worker yang terjadi di tahun 1998 dan 97 tersebut. Jadi saya melihat apa sih faktor orang itu masuk ke pasar kerja. Jadi pekerja itu pada saat tahun tersebut ada yang memutuskan untuk masuk ke pasar kerja, kemudian ada yang memutuskan untuk keluar dari pasar kerja pada saat resesi. Jadi pada saat resesi itu yang primary worker memutuskan untuk keluar namanya discourage. Jadi ini nih ya. Jadi oke, sebentar. Oke. Jadi dia di pasar kerja itu ketika kondisi resesi itu akan ada dua fenomena yang muncul. Fenomena yang pertama adalah additional worker effect, yang kedua adalah discouraged worker effect. Itu dua-duanya terjadi di pasar kerja ketika resesi. Tinggal dilihat mana yang paling banyak. Paling banyak discouraged atau additional. Kalau di 97-98, kalau di riset saya itu justru lebih banyak yang discouraged worker. Jadi lebih banyak orang yang putus asa untuk masuk ke pasar kerja. Jadi akhirnya memutuskan untuk keluar dari pasar kerja. Salah satu penyebabnya waktu diidentifikasi adalah soal ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, biaya untuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi justru discouraged worker itu lebih meningkat daripada additional worker. Jadi saya ulang ya. Kalau additional worker itu biasanya terjadi pada secondary worker yang primary worker di rumah tangganya terganggu pekerjaannya, kemudian akhirnya si secondary worker memutuskan masuk ke pasar kerja. Sementara discouraged worker itu
adalah orang atau primary worker gitu yang memutuskan untuk keluar dari pasar kerja karena kondisi resesi ekonomi. Bekerja juga upahnya kecil gitu. Mau cari kerja juga yang mau dikerjain nggak ada, kira-kira gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk discourage worker. Data additional worker dan discourage worker ini disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi BPS itu ketika melaksanakan survei, jadi Badan Pusat Statistik itu setahun 2 kali melaksanakan survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi setiap bulan Februari dan setiap bulan Agustus. Jadi setahun 2 kali survei tentang Angkatan Kerja. Nah, salah satu variabel yang ditanya itu mengenai additional worker dan discouraged worker. Jadi kalau di publikasinya survei Angkatan Kerja Nasional itu disingkat Sakernas, di publikasinya Sakernas, penyebab pengangguran itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa dan salah satunya adalah discouraged worker. Jadi nanti discouraged worker ini masuk ke dalam penyebab pengangguran. Oke, the additional worker is relative small because the expected wage decline during a recession. Nah, jadi tadi saya sampaikan additional worker itu justru lebih dikit. Jadi ketika resesi itu yang masuk ke pasar kerja itu lebih dikit daripada yang discourage, lebih banyak yang putus asa. Kenapa lebih sedikit? Karena pada saat resesi itu upahnya kecil. Jadi banyak juga akhirnya additional worker tadi kan sebetulnya terdiri dari secondary worker ya. Banyak juga secondary worker itu yang ketika mau masuk ke pasar kerja pada kondisi resesi itu akhirnya memutuskan untuk nggak masuk ke pasar kerja gitu. Karena upahnya kecil. Kira-kira gitu. Jadi pada saat resesi itu biasanya yang paling banyak discourage daripada additional. Oke, female labor supply and divorce ya. Jadi ini beberapa teori mengatakan bahwa kalau married woman tend to increase their labor supply when a divorce become more likely. Artinya kalau perceraian naik, maka biasanya penawaran tenaga kerja wanita itu di pasar juga akan naik. Ya, itu beberapa riset menemukan seperti itu. Lalu, this is partly to prepare for the reduction in division of labor that occur after divorce. Jadi, ketika terjadi perceraian, ya maka kita harus menyiapkan ada bagian tertentu gitu dari pekerjaan itu yang digunakan untuk menangkap wanita-wanita yang divorce tadi, yang kehilangan yang awalnya ada di rumah tangga, kemudian karena divorce, dia memutuskan untuk masuk ke pasar kerja. Nah, ini adalah hubungan antara upah dengan usia. Jadi, the productivity of time in the paid labor force varies over the life cycle. Jadi, upah itu awal masuk ke pasar kerja upahnya masih rendah. Terus pada fase-fase usia produktif dia naik, tetapi semakin bertambahnya usia upah itu akan menurun. Jadi secara umum untuk pekerja itu berlaku seperti itu. Ya, market wage vary over time as a productivity change. Oke, ini kalau kita bandingkan antara upah dengan waktu. Ya, jadi mohon maaf antara usia dengan waktu. Jadi kalau makin berusia makin tinggi, kalau antara usia dengan waktu di pasar kerja dia makin lama makin turun. Nah, ini hubungan antara upah dengan waktu kerja di pasar kerja. Tetapi hubungan antara usia dengan waktu di rumah tangga dia yang ini kurvanya. Makin lama makin naik. Jadi dengan bertambahnya usia itu akan makin banyak waktu yang digunakan untuk di rumah tangga daripada bekerja. Kira-kira gitu. Kalau ada yang mau tanya silakan dipotong aja ya. Kalau yang punya anak gimana? Kalau ini yang normal ya, tanpa punya anak kecil, tapi kalau kita punya anak kecil, ini kurvanya jadi seperti ini. Masa pengasuhan. Ya. Nah, itu jadi wanita menikah biasanya porsi untuk kerjanya menurun saat memiliki anak kecil. Karena kelahiran menurun dan upah pasar meningkat, maka makin kecil wanita menikah yang keluar dari pasar kerja.
Tapi sekarang kan maksud dia ceritanya in the present gitu ya, jumlah kelahiran kan menurun, upah naik, maka makin sedikit wanita-wanita menikah itu yang keluar dari pasar kerja, justru jadi makin lama di pasar kerjanya. Ya, apalagi kalau kayak di Jepang itu justru mereka akhirnya memutuskan untuk tidak menikah gitu ya. Makin lama di pasar kerjanya karena sudah tidak ada kendala keluarga, tidak ada kendala pengasuhan yang harus sehingga akhirnya wanita-wanita yang awalnya menurut teori in the past itu justru lebih banyak di rumah tangga, dengan berubahnya kondisi in the present gitu ya, sehingga akhirnya mereka memutuskan jadi lebih lama di pasar kerjanya. Sekian ini materi dari saya hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan. Berarti hari ini yang nggak kuliah Ega sama Adi ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan silakan Pak Horas, Mas Febri, Miftahul Jannah, Mbak Yusni, Nyayu, silakan. Maaf Bu. Ya. Nyayu boleh bertanya Bu. Itu izin bertanya Bu. Ya silakan. Kan tadi sudah dijelasin lah bekerja. Jadi kalau kita terjunnya ke pertanian, bisa kita penelitian itu lihat tenaga kerja pertanian. Iya, kalau misalnya betul ya, jadi gini, karena kita ada di pertanian di program studi agribisnis, kalau kita mau riset tentang labor, kita nggak mungkin riset labor secara umum gitu. Pasti yang kita akan riset itu adalah rumah tangga petani. Jadi kalau kita mau lihat nih sebetulnya betul nggak sih si wanita tadi backward, si pria tadi backward, si wanita tadi outward, artinya teori-teori in the past itu masih berlaku nggak di sektor pertanian? Maka yang kita amati adalah rumah tangga petani yang kepala keluarganya perempuan dan rumah tangga petani yang kepala keluarganya laki-laki, bisa gitu. Atau petani laki-laki, buruh tani laki-laki sama buruh tani perempuan, boleh begitu kalau mau diriset. Jadi sebetulnya kalau di S1 sudah ada beberapa yang meriset misalnya apa sih faktor yang mempengaruhi wanita tani untuk masuk ke pasar kerja. Betul nggak sih upah kalau ternyata nanti upahnya pada saat upah naik, curahan kerjanya turun, berarti dia sudah efek income. Kan bisa ya pakai regresi kan dianalisis pengaruh upah dengan curahan waktu kerja. Itu bisa dianalisis. Nanti kalau seandainya dapatnya koefisien regresinya negatif, berarti dia efek income. Karena ketika upah naik, jam kerja dia turun. Ya enggak? Nah, tinggal dibandingkan laki-laki, perempuan. Kalau di riset saya, waktu saya S3 itu, saya bandinginnya terdidik, tidak terdidik, laki-laki, perempuan, terus desa, kota, gitu. Sampai begitu menjelaskannya. Jadi kita bisa tahu kenapa sih orang itu masuk ke pasar kerja, apa sih faktor yang mempengaruhi jam curahan waktu kerjanya. Gitu. Tapi ya tadi tidak boleh kehilangan ruh pertanian. Jadi waktu saya riset itu akhirnya dibedakan pertanian non pertanian. Pertanian itu jadi saya bagi 3, pertanian, industri, jasa gitu sektornya. Terus yang di pertanian itu terdidik, tidak terdidik, desa, kota. Yang di industri juga sama, terdidik, tidak terdidik, desa, kota. Yang di jasa juga terdidik, tidak terdidik, desa, kota gitu. Dipetakan seperti itu. Jadi saya waktu saya riset, waktu saya S3, saya S2 S3 itu risetnya nggak pernah pakai data primer, saya selalu riset pakai data sekunder, pakai data yang Sakernas tadi, survei Angkatan Kerja Nasional. Jadi saya pakai data itu, tapi ngambil datanya di Jakarta, jadi harus datang ke Badan Pusat Statistik Jakarta untuk data yang lengkap untuk seluruh Indonesia. Jadi tinggal kita mau ambil variabel apa. Misalnya tadi saya mau lihat faktor yang mempengaruhi additional worker-nya. Di desa itu kalau perempuan additional worker-nya itu apa yang mempengaruhi. Itu saya tinggal ambil sesuai dengan variabel yang ada di kuesioner Sakernas-nya, kira-kira gitu. Tapi sampelnya banyak karena kan seluruh Indonesia waktu itu karena 1 tahun itu kan 250.000 gitu sampelnya kalau untuk seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi ya ada kelebihan, ada kekurangan lah semua riset itu. Kalau pakai data sekunder, datanya tersedia, tapi biasanya N-nya jadi banyak gitu. Tapi kalau data primer kan
120, 300 gitu. Masih N-nya tuh masih dalam jangkauan kita. Tapi harus ngambil sendiri 300 itu kan gitu kalau kita data primer. Kalau data sekunder sampelnya banyak tapi datanya sudah ada, tinggal ambil, tinggal minta sama BPS aja mau minta sel variabel yang mana. Kira-kira gitu. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ada? Mbak Yusni mau tanya, Pak Horas, silakan. Mas Febri? Ya, Mas Febri ngelek-ngelek memang ya dari tadi ininya, nggak apa-apa. Nah, ngelek lagi. Oke. Kalau tidak ada, nggak ada yang mau tanya, Mbak Yusni nggak ada yang mau tanya? Bisa diikuti ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang optimalisasi, jadi bagaimana si pekerja mendapat kepuasan maksimum dengan cara, jadi kepuasan maksimum itu terjadi ketika isokos dengan isokuannya bersinggungan, lalu kita bicara juga bagaimana efek dari peningkatan upah terhadap keputusan untuk masuk ke pasar kerja, jadi ada substitution effect dan ada income effect. Nah, income effect dan substitution effect ini nanti akan mempengaruhi apakah jam kerjanya naik atau turun. Kalau income effect-nya dominan, dia akan nurunin jam kerja ketika upah naik, tetapi kalau substitution effect-nya yang dominan justru dia akan, kalau income effect-nya yang dominan, dia akan mengurangi jam kerja, tetapi ketika substitution effect-nya yang dominan, dia akan nambah jam kerja ketika upahnya naik. Kira gitu. Bisa ikutin sampai sini? Lalu saya lanjutkan dengan beberapa fenomena, contoh-contoh di lapang berdasarkan hasil-hasil riset in the past and the recent, bagaimana kondisi laki-laki dan perempuan terkait dengan substitution dan income effect tadi. Bisa ya diikuti hari ini? Oke. Jika ada yang tidak ingin ditanyakan kembali, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak salah saya ada tugas juga di e-learning, jadi silakan dikerjakan ya. Silakan diupload dan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung end Terima kasih, meeting Bu. ya. Sama-sama. Saya langsung end meeting. Makasih.